Mungkin kebanyakan dari kita akan menganggap kalau kerang merupakan jenis hewan yang pendiam dan tak banyak bergerak. Mereka hanya diam dan hidup bersembunyi di dasar laut. Bahkan ketika kerang sedang dihadapkan dalam keadaan paling berbahaya sekalipun, kerang tidak akan melawan. Jangankan melawan, melarikan diri saja mereka tidak melakukannya. Mereka lebih memilih untuk bersembunyi dengan menutup cangkangnya rapat-rapat dan mengubur diri. Kerang tidak akan bisa apa-apa ketika sedang terancam, seperti saat ditangkap oleh manusia atau bahkan diserang oleh hewan predator lain. Misalnya udang mantis yang mampu menghancurkan cangkang kerang dengan pukulan capitnya. Atau ikan ini yang dengan cerdiknya menggigit lalu melemparkan kerang ke bebatuan hingga cangkangnya hancur. Atau bahkan bintang laut. Ya, bintang laut adalah predator bagi kerang. Mereka akan menangkap kerang dan memeluknya hingga cangkangnya hancur. Tapi sebenarnya ada jenis kerang yang bisa melarikan diri dengan berenang. Iya, kerang yang satu ini seakan-akan menghancurkan segala stereotip tentang kerang. Kalau kerang itu hewan yang tak bisa banyak bergerak. Kerang ini disebut scallop atau simping dalam bahasa Indonesia. Scallop atau simping merupakan kerang-kerangan yang masuk ke dalam famili Pectinidae. Spesies dari famili Pectinidae sendiri sangat bervariasi. Diketahui ada lebih dari 400 spesies yang masuk ke dalam anggota famili Pectinidae. Saat berenang, scallop akan membuka cangkang dan menghisap air ke dalamnya, lalu menepuk-nepukkan cangkangnya, sehingga air yang terhisap tadi keluar, lewat bagian yang terlihat seperti tonjolan di bagian belakang cangkangnya ini. Air yang keluar itulah yang memberi daya dorong bagi scallop untuk berenang. Dan kecepatan berenang scallop diperkirakan bisa mencapai 37 cm per detik, atau bahkan lebih pada spesies tertentu. Scallop biasanya berenang untuk berpindah tempat dan melarikan diri dari predator yang ingin memangsanya. Memang sih, kerang pada umumnya itu bukan sama sekali tak bisa bergerak. Mereka bisa melakukannya dengan mengeluarkan benda yang mirip seperti lidah dan menjadikannya alat dorong untuk bergerak. Tetapi tetap saja tidak sebaik dan secepat scallop. Selain keunikannya yang bisa berenang, hal yang membedakan scallop dari kerang-kerangan lain sudah pasti dari bentuknya. Kalau kita perhatikan, scallop memiliki cangkang yang mengingatkan kita akan bentuk kipas. Ya, mirip-mirip lah sedikit. Scallop dapat tumbuh berkisar antara 4 hingga 9 inci, tergantung spesies dan di mana mereka tinggal. Seringkali yang tinggal di dekat pantai akan berukuran lebih kecil. Scallop memiliki cangkang kiri yang datar, sedangkan cangkang kanannya lebih membulat. Mungkin agak sedikit membingungkan. Memangnya yang mana sebelah kiri dan yang mana sebelah kanan? Bukankah seharusnya atas dan bawah? Ya, sekilas kelihatannya sih memang begitu. Tapi pada scallop dan spesies kerang-kerang lainnya juga, bagian atas disebut sebagai cangkang kiri, sedangkan bagian bawah disebut sebagai cangkang kanan. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau cangkang kiri scallop bentuknya datar, dan cangkang kanannya lebih membulat. Perbedaan bentuk ini bisa terjadi karena scallop selalu bertumpu pada cangkang kanan mereka. Seperti ketika sedang bersandar di pasir, mereka selalu menggunakan cangkang kanan, dan akibatnya cangkang kanan ini seringkali lebih dalam dan lebih bulat daripada cangkang kiri, yaitu bagian atas. Warna cangkang scallop sangat bervariasi. Beberapa berwarna putih, sementara yang lain berwarna ungu, oranye, merah, coklat, atau kuning. Oh iya, tak lupa scallop juga memiliki mata. Matanya berukuran kecil seperti manik-manik.
tersebar di bagian atas serta bawah tepi cangkang bagian dalam, dan berjumlah mencapai ratusan mata. Hal ini tidak dimiliki oleh kerang lainnya, dan menjadikan scallop sebagai satu-satunya kerang yang memiliki mata. Mata scallop tidak dapat digunakan untuk membedakan objek, layaknya mata manusia, namun bisa membedakan gelap dan terang. Dengan modal penglihatan tersebut, scallop bisa mengetahui keberadaan ancaman di sekitarnya. Scallop dapat ditemukan di lingkungan air asin di seluruh dunia, mulai dari daerah dangkal di zona pasang surut hingga ke laut dalam. Scallop dapat hidup dalam berbagai kondisi. Scallop dapat ditemukan hidup di atas atau di bawah batu karang, puing-puing, rumput laut, pasir, atau lumpur. Meski begitu, sebagian besar lebih menyukai padang lamun di tengah dasar berpasir yang dangkal. Scallop makan dengan cara menyedot air laut lewat lubang mulutnya. Saat air laut tersedot, material organik seperti plankton, alga, udang, dan berbagai organisme kecil yang ada di dalam air laut akan terjebak pada benda seperti saringan yang dimilikinya. Makanan yang terjebak itu selanjutnya dipindahkan ke saluran pencernaan, sementara air lautnya dipompa kembali keluar. Metode makan dengan cara ini dikenal dengan istilah filter feeding. Untuk membedakan antara scallop jantan dan betina adalah dengan melihat dari warna gonad atau kelenjar reproduksinya. Scallop jantan memiliki gonad berwarna putih, sedangkan scallop betina akan berwarna oranye kemerah-merahan. Tapi sebagian dari spesies mereka ada juga yang hermafrodit. Dengan kata lain, satu scallop memiliki dua jenis kelamin sekaligus. Scallop berkembang biak dengan cara fertilisasi eksternal, artinya pembuahan dilakukan di luar tubuh. Saat akan berkembang biak, scallop jantan melepaskan sperma ke dalam air laut, sedangkan scallop betina akan melepaskan telurnya. Dan untuk yang hermafrodit akan melepaskan telur serta sperma. Begitulah cara scallop bereproduksi. Cara ini biasa disebut sebagai pemijahan. Pada saat ini, pemijahan tidak hanya terjadi secara alami, tetapi juga bisa dibantu oleh manusia untuk membantu mempercepat proses pemijahan. Ketika ada sel telur yang dibuahi oleh sperma, sel telur tersebut kemudian akan tumbuh menjadi larva veliger yang berukuran sangat kecil dan memiliki cara hidup melayang-layang di air, mirip seperti plankton. Waktu yang ditempuh oleh scallop sebagai larva veliger adalah antara 11-30 hari. Sesudah itu, larva veliger akan jatuh ke dasar perairan ketika ukurannya semakin besar dan hidup permanen sebagai hewan dasar laut hingga menjadi scallop dewasa. Dari segi manfaat, banyak spesies scallop yang ditangkap dan dibudidayakan sebagai aquaculture. Scallop sangat dihargai sebagai sumber makanan. Mungkin barangkali kamu sendiri pernah memakannya. Dan bahkan, cangkang scallop yang bentuknya unik dan cantik ini biasanya turut dijadikan hiasan dan cenderamata oleh wisatawan pengunjung pantai. Ya, sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video dalam alam lainnya.